Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali lagi di Reborn Sunda Anime Channel. Pada video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 56-57. Sebelum kepada pembahasan, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Awal cerita Masal Magic and Muscle manga chapter 56 dibuka dengan memperlihatkan bagaimana sang ketua Orca Margaret Macaron memberi sebuah pesan singkat nan padat kepada Mas bahwa dirinya menantikan Mas di ujian selanjutnya. Mendengar pesan dari salah satu murid terkuat di akademi, sontak membuat otot dada Mas yang diberi nama Mike seketika bereaksi. Salah satu bagian tubuh tersebut seakan memberi sebuah peringatan kepada Mas kalau orang tersebut memang patut untuk diwaspadai. Sementara itu, di lokasi tribun VIP diperlihatkan di sana ada Kaldo Gehenna yang merupakan salah satu visioner suci, sedang bersama sang kepala sekolah Akademi Sihir Eastern yaitu Wahlberg. Selaku administrasi bakat sihir, Kaldo nampak amat tertarik akan pertarungan yang akan berlangsung antara Mas yang akan berhadapan dengan Margaret. Kepada sang kepala sekolah, Kaldo memiliki pandangan jika kemenangan beruntun Mas kemungkinan akan berakhir. Hal itu diperkuat lantaran satu-satunya alasan Ren Ames menjadi visioner suci tahun keduanya adalah karena Margaret memilih untuk tak ikut serta pada tahun lalu. Sebagai kepala administrasi bakat sihir, dirinya telah memeriksa setiap kandidat dengan seksama, dan menurut pendapatnya, kandidat paling dominan untuk visioner suci adalah Margaret Macaron. Dirinya telah menyaksikan sendiri penampilan Macaron di turnamen itu beberapa tahun lalu, dan yang membuatnya kagum adalah second yang dimiliki oleh Macaron. Lantas, Kaldo pun bertanya kepada Wahlberg, "Kau setuju denganku dalam kondisi normal bukan?" Namun, Wahlberg tak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Ia seakan percaya kepada kemampuan yang dimiliki oleh Mas. Berbeda dengan Wahlberg, dari sudut pandang seorang Kaldo, dirinya masih belum melihat apa yang membuatnya jadi layak menarik perhatian begitu banyak orang. Menurutnya, Macaron adalah kandidat yang tepat untuk visioner suci. Dirinya ragu Mas itu memiliki cukup kekuatan untuk menyainginya, karena perbedaan di antara mereka itu terlalu besar. Berpindah lokasi ke dalam ruang tunggu sang ketua asrama Orca, di mana di sana diperlihatkan salah satu peserta yang telah gugur di ronde pertama mendatangi calon terkuat penyandang gelar visioner suci tersebut. Penyihir itu mengatakan bahwa ia ingin balas dendam terhadap Mas yang katanya telah membodohinya di ronde pertama. Oleh karena itu, ia meminta Margaret untuk menunjukkan siapa bosnya. Kalau perlu, ia akan memasukkan obat pencahar ke dalam minumannya. Mendengar rencana curang tersebut, Margaret pun dengan hanya satu telunjuk menghempaskan orang tersebut. Margaret sepertinya tidak senang akan hal tersebut. Bahkan, dia mengancam akan membunuh penyihir itu jika mencoba lagi merusak ini. Hal tersebut pun berlaku juga bagi Ortermed sang visioner suci. Nah, di ruang tunggu yang lain, diperlihatkan Mas dan kawan-kawannya seperti biasa larut dalam suasana yang begitu happy, lantaran mungkin pencapaian Mas dan kawan-kawan di dua ujian pemilihan sebelumnya. Mereka bernyanyi, menari percis apa yang sering mereka lakukan. Ketika hal itu berlangsung, tanpa mereka sadari, tiba-tiba sang visioner suci Kaldo Gehenna hadir di tengah-tengah kemeriahan tersebut. Mereka pun jadi penasaran, sedang apa visioner suci ada di sini. Kaldo pun menjelaskan bahwa Mas telah menarik perhatiannya. Lalu ia pun bertanya, "Mau main permainan kecil? Kau pasti masih punya waktu sebelum ronde selanjutnya." Awalnya, Mas menolak ajakan itu. Akan tetapi setelah Kaldo memberitahu kalau dirinya adalah kepala administrasi bakat sihir yang memeriksa semua orang yang masuk ke biro sihir, dan jika dirinya tak suka dengan yang dirinya lihat, maka mungkin Mas tidak akan bisa menjadi visioner suci. Karena ancaman tersebut, akhirnya dengan terpaksa Mas pun mau main dengannya. Kaldo pun mengatakan jika Mas mengalahkannya, maka dirinya akan meluluskan Mas di ujian ini. Permainannya cukup simpel. Sembari mengacungkan telunjuk, Kaldo pun memberi nama permainan ini dengan istilah "kau lihat kau kalah". Sembari memutar-mutar kedua tangannya, Mas pun
bersedia menerima ujian tersebut. Kemudian lanjut ke chapter berikutnya, di mana di sini diperlihatkan sesaat setelah Mas setuju memainkan game bernama Kau Lihat Kau Kalah yang diajukan oleh Kaldo Gehenna. Lalu tak lama sang visioner suci pun membuat sebuah lingkaran di atas permukaan lantai yang tepat diinjak Mas. Aturan main dari game ini sendiri adalah saat Kaldo menuju ke satu arah, dirinya akan menghitung dari angka 3. Pada saat itu, Mas tidak diperbolehkan melihat ke arah yang ditunjuk hingga seluruh hitungan selesai sembari menjaga tubuhnya agar tidak keluar dari lingkaran. Dan jika Mas berhasil mengalahkan dirinya dalam 3 ronde yang telah ditentukan, maka Mas dianggap telah memenangkan challenge ini. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan permainan Kau Lihat Kau Kalah pun dimulai. Pertama-tama, Kaldo mengawali ronde pertama ini dengan memperlihatkan telunjuknya ke arah atas, yang artinya serangan akan datang berasal dari arah bawah menuju ke atas. Jika dirinya melihat serangan tersebut, tepat sebelum hitungan angka berakhir, Mas pun dengan refleks segera menghindari serangan tersebut dengan cara sedikit membuat tubuh bagian atasnya mundur ke belakang sembari menjaga tatapan matanya agar tidak melihat arah serangan itu. Lanjut ke ronde 2, kali ini Kaldo Gehenna memperlihatkan 2 telunjuknya mengarah ke samping kiri dan samping kanan. Itu artinya serangan akan datang melalui 2 arah yang sama dengan telunjuk yang diperlihatkan oleh sang visioner. Nah, untuk tangan kedua ini, Mas lebih memilih meninju kedua serangan itu sekaligus sembari menundukkan kepalanya ke arah bawah ketimbang menghindarinya seperti ronde pertama. Melihat Mas bisa memukul serangan itu hanya dengan menggunakan tangan kosong saja, sontak hal itu membuat Kaldo begitu tertarik. Karena antusiasnya tersebut, Kaldo pun memamerkan sebuah senjata yang begitu mengerikan. Ia mengatakan kalau pedang yang dipegangnya ini diisi dengan api hitam. Apapun yang disentuh pedang ini akan terbakar hingga habis. Menurutnya, kali ini Mas tidak akan bisa mengulangi trik yang sama seperti tadi. Walaupun senjata itu seram dan sangat berbahaya, Mas berharap dirinya bisa menghindarinya. Kemudian ronde akhir pun dimulai. Kali ini bukan hanya 1 atau 2 yang diperlihatkan, tapi Kaldo memperlihatkan 3 telunjuknya sekaligus yang mengarah ke kiri, kanan, dan ke arah atas. Dan celakanya, Kaldo di ronde penentuan ini menggunakan senjata yang dipamerkannya tadi. Beruntungnya ketika Kaldo menyabetkan senjata tersebut ke arah kiri dan kanan, Mas masih dengan mudah dapat menghindarinya sembari tetap menjaga tatapan matanya agar tidak melihat ke arah serangan tersebut. Namun pada serangan pamungkas, yang dimana serangan itu akan dimulai dari arah bawah menuju ke arah atas, karena mungkin dirasa sedikit menyulitkan baginya, Mas pun tiba-tiba menancapkan kedua kakinya ke dalam lantai. Lalu ia mengangkat tubuh dan lingkaran tersebut ke atas sembari menghindari serangan yang dilancarkan oleh sang ketua administrasi bakat sihir. Meski berhasil menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh sang visioner suci, pada akhirnya konsistensi Mas buyar gara-gara seekor burung tiba-tiba muncul dan mengambil kue yang berada di balik bajunya. Dengan melihat ke arah kanan, tentu saja Mas dianggap telah kalah. Akan tetapi, dengan murah hati sang visioner suci pun mengatakan kalau yang itu tidak dihitung dan dia menganggap bahwa hasil game ini adalah seri. Sebelum meninggalkan ruangan, Kaldo memperingatkan jika di tingkat Mas Makaron akan jadi lawan yang berat baginya. Di sisi lain, setelah melakukan challenge bersama dengan Kaldo, Mas sepertinya masih terpukau akan kemampuan orang itu. Ia bahkan menyebut jika dirinya akan dalam masalah kalau dia tidak menahan diri. Dan juga dia sama sekali tidak merapalkan satu mantra pun. Sementara bagi Kaldo, Mas itu gila, karena dia sudah siap menangkis pedang itu dengan menggunakan dahinya. Ia pun bertanya-tanya alasan apa yang dia punya untuk menjadi visioner suci yang bahkan lebih penting dari nyawanya. Tapi tetap saja, menurutnya Mas bisa menjadi rekan yang berguna. Oleh karena itu, Kaldo akan menunggu si kepala jamur mencapai levelnya. Singkat cerita, ujian ketiga pun akhirnya tiba. Ujian kali ini adalah 1 lawan 1. Peraturannya sangat simpel, kalahkan musuhmu atau buat mereka menyerah. Dan ujian pamungkas ini
akan dibuka dengan pertandingan antara Mas Barnett melawan Margaret Macaron. Sebelum bertarung, Margaret pun memberikan sebuah pesaing kepada Mas. Ia mengatakan kalau dirinya tahu tekad Mas sudah bulat untuk meneruskan. Namun, itu takkan terjadi. Mas punya satu tujuan hidup, dan itu adalah memberikan ketegangan yang dirinya cari. Mendengar pernyataan tersebut, Mas pun berkata, itu lelucon yang lucu. Nah, lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 56 sampai 57. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.